Guys, selamat sore. Gue coba lihat dulu sound gua udah oke belum. Oke, nah mudah-mudahan udah oke. Jadi hari ini selamat selamat pagi malam gitu ya. Jadi gimana hari ini? Oke ya. Saham batubara, kita akan bahas saham batubara mulai jalan dikit. Mau ikut window dressing kah? Nanti kita lihat ya. Apakah di window dressing dia mulai jalan atau enggak ya? Lalu udah bisa dibeli di trading window dressing enggak? Atau buat diinvest panjang gitu ya. Kita akan melihat dari chartnya dan dari segala macam ya. Terus kita bragging dulu. Jadi WWW-nya gimana? WWW. Oke kah? Oke ya kan, WWWAP gitu ya, WWWAP gitu ya, WWW waskita, WG weton, wedus ya kan? Terus Adi dan PTPP dan gitu ya. But anyway, apapun itu kita syukuri aja. Alhamdulillah analisa kita masih lancar. Teman-teman juga bantu ya kan. Ibaratnya kayak ini kan, kita siapapun yang mengangkat, mau bandar, mau retail kayak teman-teman membantu angkat, alhamdulillah ya kan gitu ya. Siapa tahu memang ada yang ngangkat gitu ya. Nah, kita akan bahas nanti mengenai saham batubara gitu ya. Udah bisa dibeli atau enggak, atau cuman trading windrest, atau cuman sekedar aja gitu ya. Oke, kita masuk ke sini ke chart ya. Lalu kita masuk ke chart. Di sini chart mungkin kita harus lihat di sininya dulu ya. Apa namanya? Indonesia Jaya gitu ya. Indonesia Jaya hari ini merah tipis gitu ya. Kalau kayak begini gimana Om? Kalau menurut saya sih mungkin lah bisa turun lagi, tapi intinya adalah mungkin dia akan sideways dulu gitu ya. Sideways di atas menurut gua ya, daerah-daerah sini wajar lah di sidewaysin. Soalnya dia antara mau masuk atau enggak gitu ya. Ya masih doji lah gitu ya. Tapi anyway guys, ya kalau dari weekly ya, menurut gue sih masih oke ya. Lihat ya, dari weekly masih oke. Kalau dia nanti sentuh lagi 5385-nya ini masih oke banget gitu ya. Karena dua ini udah oke, nanti mudah-mudahan minggu keempat gitu ya, masuk minggu depan dia hijau di sini, dan nanti imajinasi kita gitu ya, dia bisa ke 6.000-nya ya. Mudah-mudahan siapa tahu dia melakukan hal tersebut. Jadi menurut gua hari ini masih oke gitu ya, overall masih oke. Toh masih ada WWW koreksi kalau menurut gua ada di finance gitu ya. Coba kita lihat di sini ya. Finance-nya mana nih? Sini ya, Sun, pinjam dulu Sun gitu ya. Oh, udah keluar nih. Gua kalau kayak begini nih, kalau show gini nggak boleh masuk, soalnya lagi ngerender si botnya gitu ya. Jadi kalau misalnya dilihat ya, nah ya, kalau misalnya dilihat seperti ini ya, ya modal finance-nya agak-agak gojlek lah gitu ya, dan segala macam. Miningnya mulai ngelengos gitu ya, dan ya mudah-mudahan oke lah gitu ya. Nah, kalau dilihat juga dari apa namanya, dari sininya menurut gua overall masih oke gitu ya, dan mudah-mudahan nyampe lah ke 56 ataupun 6.000-nya within this year gitu ya. 56 menurut gua adalah angka yang bagus, apalagi kalau dia tembus di area-area sini ya, 57 oke banget. It shows bahwa apa namanya, ada perbaikan benar-benar gitu ya. So, dari sini kita akan melihat batu baranya gitu ya, batu bara ya, cool ya, bener ya, salah. Oke, batu baranya, so harga coolnya lumayan lah di area-area 55 gitu ya. So semoga dia jalannya lumayan kenceng. Nah, kalau kalian lihat seperti ini guys ya, terus kita tinggal lihat apakah saham-sahamnya memang uptrend atau enggak. Tadi yang mana?
PTBA gitu ya. PTBA lumayan dia breakout gitu ya, apa namanya, mungkin bisa dibilang dia ada double bottom sah gitu ya, tapi nggak ya oke lah gitu ya. Nah, di sini targetnya dia ada trend line yang besar gitu ya, 2130 gitu ya. Kalau dia tembus oke banget gitu ya. Di bulanannya ya, oh dia kalau misalnya masuk 2453 oke gitu ya. Nah, kita lihat nih, kalau seperti ini guys, ya, saham seperti ini, apakah masih worth it nggak untuk diinvest gitu ya? Kalau menurut gua, mungkin kalau PTBA oke, tapi kalau gua akan lihat dia kalau diinvest di atas MA20 di monthly, ya. Nah, ini mungkin lebih oke kalau di atas MA20. Ya, kayak begini nih. 2016 oke gitu ya, tapi kalau sekarang mungkin nggak dulu ya gitu ya. Kenapa nggak dulu? Overall masih downtrend guys gitu ya. Nah, kalau untuk Windrest ya, untuk Windrest apakah dia oke atau enggak gitu ya. Nah, gue tadi juga sempat lihat di HQ gitu ya, Windrest PTBA ya. Windrest PTBA most of them adalah apa namanya, lumayan nih hijau ya. Waktu di 2015 dia merah gitu ya, merah dalam, tapi dia kebetulan dia hijau nih kalau di Desember gitu ya. Jadi ada kemungkinan dia naik ya. Lalu kita ngambil lagi misalnya ITMG gitu ya. ITMG ya, tinggal dicek jadinya. Kalau mau diinvest tentunya kan kalian lihat bulanan gitu kan. Nah, ITMG juga kayak begitu, baru mau naik secara bulanan gitu ya. Tapi kalau menurut gua masih dalam nih turunnya. Jadi kalau menurut gua invest mungkin nanti ya. Nih kayak di 2016 nih. Tuh, gitu ya. Sekarang not yet gitu ya. Jadi tunggu dulu ITMG. Nah, buat Windrest gimana Om? Kalau Windrest ITMG ya. Mungkin oke ya guys, gitu ya. Mungkin oke, tapi menurut gua harus hati-hati. Kemarin doang yang double digit, jadi kita lihat nih di sini. Nah, back to daily ya, yang ada di sini. Mungkin buat teman-teman udah oke nih. Gitu ya. Targetnya di mana? Sama 10.000 aja dulu, ya kan? Di sini oh sama 10.000 11.000 daerah-daerah sini. Jadi kalau misalnya Windrest mungkin kalian harus hati-hati gitu ya, tapi kalau dilihat dari sahamnya mungkin dia udah uptrend nih ya, di atas MA20 dan segala macam. Jadi masih oke lah. Ngambilnya di mana Om? Ngambil boleh di 8835 gitu ya, boleh naik ataupun ke 8183 daerah sini gitu ya. Nah, dari sini apa namanya, kita bisa lihat juga saham-saham yang lain seperti misalnya Adro ya, saham-saham yang banyak peminatnya gitu ya. Sorry, banyak benar ya ini ya. Nah, ini Adro gitu ya. Adro juga lumayan ya, dari 5 tahun ke belakang gitu ya, 3 yang hijau. So ada kepotensi 60% gitu ya dia hijau. Dan Adro kalau kita lihat di monthly untuk invest menurut gua masih belum ya. Tunggu sampai kayak begini menurut gua. Lalu apa namanya, kalau udah kayak begini mungkin boleh kita invest sampai setahun ke depan, atau trading sampai hold setahun ke depan. Tapi kalau invest benar-benar I don't know gitu ya, tergantung deh. Kalau kalian melihat FA-nya atau melihat laporan keuangannya mungkin boleh gitu ya, tapi kalau gua selalu lihat chartnya gitu ya. Sedangkan kalau di apa namanya, sorry ini Adro, sorry ya. Nah, kalau gua ngelihatnya tentunya Adro, sorry ya tadi ya, Adro menurut gua masih wait and see kalau untuk diinvest. Kalau gua Adro akan bagus kalau diinvest kayak begini ya, yang di 2016 sampai 2 tahun, lumayan ya gitu ya. Trading dong Om ya, nggak apa-apa lah, whatever it is, tergantung kalian. Cuman kalau mau diinvest menurut gua dengan harga cool dan segala macam, gue nggak belum mau gitu ya. Nah, untuk di sini Adro-nya lumayan kok gitu ya. Menurut gue target-target 1356 1273 oke gitu ya. Apakah oke nanti di Windrest gitu ya?
Coba kita lihat adronya lumayan lah 60% gitu ya, dan kalian bisa coba gitu ya. Nah, untuk saham-saham yang lain kalian boleh ngikutin punya gua gitu ya. Tolong dilihat pakai HQ saham IDX HQ saham IDX gitu ya, botnya untuk kalian lihat gitu ya. Nah, gua akan balik ke chart gitu ya. Lalu ada Harum. Harum udah oke lah menurut gua. Dia ada sentimen coal, ada sentimen nickel dan segala macam. Target-targetnya menurut gua akan panjang ya, ke 2539 ataupun ke 2808 gitu ya. Ya, kalau misalnya di monthly malah dia udah oke nih ya, malah udah oke duluan. Mungkin karena ada sentimen nikel bisa ke 3360 ya. Kalau misalnya mau ambil gimana Om? Ini baru mantul nih. Malah kalau misalnya kayak gitu SL-nya lo taruh di 2099. Targetnya kalau lo mau panjang ke 3500, tapi kalau lo mau agak pendek ya ke arah area sini nih 2500-an. Jadi ada lumayan ada 10% lah gitu ya. So, itu satu. Lalu ada Indi. Kalau di ini lagi pertengahan ya untuk di invest gitu ya. Nih investnya lumayan ya dari 2016 sampai 2017 setahun gitu ya. Atau di trading kan setahun gitu ya. Ini belum, kalau udah mungkin boleh dia hajar gitu ya. Tapi menurut gua ini looks nice gitu ya. Nah, buat di sininya gimana Om gitu ya. Kamu teman-teman lihat ya, kalau di sini Indi not very ini ya. Indi. Nah. Indi menurut gua gitu ya, enggak apa namanya? Enggak begitu bagus rekornya, tapi menurut gua kalau dia hijau lumayan nih. Rata-rata 9%, 10% gitu ya. Dan di sini udah jalannya lumayan. Dan kalau dia lumayan di sini biasanya oke banget nih ya. Nih kayak begini gitu ya. So guys, gitu ya. Kita follow the target aja si Indi gitu ya. Targetnya pertama 1119 dari 1034 gitu ya. Kalau misalnya dia bisa tembus target areanya bisa ke 1265 gitu ya. Overall kalau Indi udah di atas 1000 tokcer deh pokoknya. Nih ya. Yang kayak begini di 2017 setelah itu biasanya lancar jaya gitu ya. Mudah-mudahan, tapi tentunya didukung oleh call-nya. Oke. Nah, kita masuk ke saham-saham yang tadi gua udah pilihin gitu ya. Mudah-mudahan bisa berguna dan jalan lagi. BRPT masih bercokol ya guys. Ya, overall masih bercokol, menurut gua masih oke lah gitu ya. Di di bentuknya tinggal ke MA20-nya mantul nggak? Kalau dia nggak mantul hari ini atau besok di MA20-nya dan dia ke arah 1085 ya. Mudah-mudahan jalan gitu ya. Lalu BBTN masih jalan ya guys, ada gap pula. Mudah-mudahan nyampe 1900. Boleh ambil nggak Om? Boleh aja kalau kalian taruh resikonya di 1562. Mudah-mudahan nggak kesentuh ya guys. Gitu ya. Ini keduanya ada di 1395. Lalu ada Pitro. Ini mau mantul. Mudah-mudahan mantul ya guys ya. Mudah-mudahan mantul gitu ya. Mudah-mudahan mantul dan semoga pantulannya lumayan. Oke. Mudah-mudahan mantul ya guys Pitronya. Lalu ada TCPI ya, hajar terus aja bos, hajar terus gitu ya. Kalau dia bisa tembus dari 7000, ciamik banget kalau bisa tembus dari 7000, mungkin dia ke arah 7500 ya. Lalu setelah TCPI ada BMRI. BMRI lagi koreksi ya di minggu ini gitu ya, jeding gitu ya. Mudah-mudahan dalam 1-2 hari ini naik lagi ke 7000 gitu ya. Lalu ada TPIA.
TPIA naik ke atas ke 9.000 ya. Mudah-mudahan lancar guys. Antam ada yang komen tadi, Om, gimana Om? Gitu ya, stagnan aja ya ampun guys gitu ya. Partato, bikin apa gitu ya, mantul nggak gitu ya. Ya kalau misalnya kayak gini ya wajar aja, tenang aja gitu kan, masih di atas, masih apa gitu ya. Dan terus kita tinggal cek aja nikelnya gimana, bukan NIKL ya, nikel. Oh nikelnya hijau, ya udah gitu kan, ya keep aja santai sambil pasang stop loss. Kalau kalian udah pasang stop loss, udah di manage capitalnya, nggak ada yang bisa melawan guys, sudah tenang aja. Ali udah gue masukin ke follow the trend ya, mudah-mudahan dia lancar sampai 13.000 gitu ya. Boleh diambil nggak Om? Bolehlah, cicil-cicil, nanti lama-lama naik ke atas gitu ya. Lalu gue udah bahas tadi, lalu gue sekarang akan membahas mengenai TLKM ya. TLKM kemarin ngetes supportnya. Nih supportnya yang ada di sini, menurut gue dia bisa lancar ya ke arah area-area sini ya, 3.500. Mudah-mudahan nanti didukung di windrest-nya naik hijau lagi gitu ya, mudah-mudahan nyampe 3.000 3.400. Lalu gua akan melihat si ISAT gitu ya. ISAT kecil-kecil dia mau ke atas EMA 20 di weekly-nya gitu ya. Mudah-mudahan dia bisa tembus, dan kalau tembus nggak kedetek ya, tapi mudah-mudahan bisa ke 2348. Kalau kalian mau ngambil boleh, SL-nya ditaruh di 2093 dan 2038. Targetnya bisa di 2500 atau target pertama 2300. Dihitung risk rewardnya ya guys, jangan sampai salah gitu ya. Lalu gue mau ngambil MBAP. Nah, ini saham yang kecil yang akan menjadi NATO ya kalau menurut gua gitu ya. Tapi kalian harus sabar, cilik-cilik naik ke atas gitu ya. Mudah-mudahan targetnya 2533 ataupun 2690 boleh diambil. Apa namanya, bisa diambil nanti di TP. Sekarang boleh diambil Om, boleh, dan taruh SL-nya di daerah 2190 gitu ya. Oke. Lalu setelah itu ada Excel. Excel kalau menurut gua lagi doji, tapi bisa tembus ke 2600 karena dia masih di atas ya. Mudah-mudahan dia bisa naik ya. Tuh. Mudah-mudahan bisa naik dan sentuh ke 2571 atau 261 ya. Lalu ada yang nanya nih, empren gimana Om? Ya empren kalau lo mau ya, kalau gua sih nggak mau ya, karena masih downtrend, paling targetnya ke 71 ya. Kalau ada yang mbak-mbak bilang apa, diambil aja emprennya gitu ya, udah deh mbah gitu. Gua yakin dia nggak naruh targetnya ke 110 kan, pasti dia targetnya cuman nih gitu ya. Numpang julid dikit. Oke. Terus abis itu gua akan melihat yang ini ya guys, kalau punya yang banyak duit ya. GGRM mulai lucu nih gitu ya. Mudah-mudahan dia bisa keluar dari 43.000-nya. Kalau dia keluar dari 43.000-nya, dia bisa ke 46.000 ataupun ke 47.000. Lalu ada Asri. Asri kalau menurut gua ya ke arah-arah 196 ataupun ke 211 gitu ya. Lalu setelah Asri ada Wika. Wika kalau menurut gua WWW gitu ya, udah ditungguin aja, kemarin kan udah gue bilang ya bakalan jalan. Nah, sekarang udah tungguin aja, mudah-mudahan nyampe ke 1700 dari sekarang gitu ya. Kalau ada koreksi boleh diambil, kalau nggak ada koreksinya guys, lo cicil, taruh SL-nya di sini dengan asumsi bahwa resikonya akan besar. Ya, berarti apa yang lo harus lakukan? Ya, cicilannya dikecilin. Nah, pernah nggak kepikiran kayak gitu premi-premi? Kagak pasti ya kan. Yang penting masuk duit deposito ke broker, dapat fee-nya. Gitu ya. Oke. Sip. Lalu WIM. Oke. WIM itu ke sini ya guys ya, ke 639 targetnya. SL-nya boleh ditaruh di mana Om? Kalau SL plus mungkin bisa di-adjust mendekati ya. Daerah-daerah sini SL plus-nya. Gua kemarin belum ajarin ya SL plus kayak apa. Kalau SL plus more likely sama kayak trailing stop. Tapi kalau SL plus itu adalah you find the way dari swing-nya gitu ya.
Kalau orang banyak yang ngajar dengan ATR, dengan hitung-hitungan 5%, 10% dan segala macam, kalau gua enggak. You feel the market, you see the market, you put the SL or TP by the market gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau kayak begini, kita lihat nih titik swingnya ada di mana, kita taruh SL-nya di situ. Ya, gimana caranya? Monggo ikut kelas. Oke, lalu ada WSBP. WWW yang lain ini targetnya ke arah sini. Kalau udah belum punya jangan diambil. Kalau udah punya di adjust SL-nya. Targetnya di 211 dan mungkin akan go beyond. Kalau koreksi nanti baru boleh diambil dan dicicil guys. Oke, lalu ada PNLF. PNLF mudah-mudahan nyampe ke 229 gitu ya. Lalu ada ADI juga sama. Jangan diambil ya guys, dicopet boleh gitu ya, tunggu koreksi. Oke, lalu WG juga sama, ini oke banget untuk dicopet ya guys. Target copetannya di daerah-daerah 208, 210. Dihitung lagi risk rewardnya gitu ya. Lalu ada AGI ya. AGI itu di 900 atau di 1000 gitu ya. Lalu apa namanya? Boleh diambil nggak Om? Mungkin dia akan koreksi dulu ya. Kalau dia koreksi bolehlah diambil daerah sini 823. SL-nya ditaruh di 770 ya. Lalu setelah AGI ada weton. Oke. Weton apa namanya? Targetnya ke arah 1107. SL-nya boleh ditaruh di area 896 gitu ya. Lalu setelah itu ada apa namanya? JSMR. JSMR jalan terus gitu ya. Gitu. Ada tadi yang komplain, "Om, gue ngikutin yang ngomong katanya bapuk FA-nya." Men, yang ngomong bapuk FA-nya lo Toyoraya bilang bahwa you need to learn again gitu ya. Bukan apa-apa. Yang benar adalah market. You cannot deny the market gitu ya. Kalau marketnya mau naik ya udah, apapun yang terjadi, dia nggak cuan, LK-nya nggak ada, dividennya nggak pernah, utang semua, naik juga tuh cuy gitu ya. So what's the difference adalah yang benar adalah di market. Oke. Lalu ada RALS. RALS menurut gua bisa sampai ke 720. Jangan diambil lagi guys. Kemarin saatnya harusnya ada di sini kita ambil gitu ya. Jangan diambil lagi sampai ke 720. Nanti kalau dia koreksi boleh diambil. Menurut gua sih masih oke ya si Ramayana gitu ya. Apalagi kalau mall nanti buka, dan ini best timing banget nih kalau mau ambil. Targetnya ke 947. Kalian masih dapat apa namanya? 30% gitu ya, guarantee. Lalu ada Pewon ya. Pewon menurut gua masih oke ya guys gitu ya, dan apa namanya, jalan aja ya. Ingat ya, pelajaran pertama, di saat koreksi mantul ambil. Nah, akhirnya kalian akan mendapatkan cuan gitu ya. Ngambilnya di mana? Ngambilnya di area-area sini sebelumnya gitu ya. Oke. Setelah Pewon ada PTPP. PTPP kemarin gape gitu ya. Mudah-mudahan besok koreksi, jadi teman-teman boleh ngambil gitu ya. Kalau enggak, dihajar aja naik ke atas terus ya. Di adjust SL-nya. Kalau dia turun besok, tungguin daerah-daerah sini guys. 1070 atau di 1080 gitu ya. Lalu setelah itu ada TOTL. Nah, TOTL ini ya mulai jalan nih guys. Besok dia koreksi, mudah-mudahan naik, kalian ambil. Oke, jangan diambil langsung. Jangan gemeteran lihat hijau jam 9. Boleh beli nggak Om? Boleh beli nggak Om? Lata banget lu tong gitu ya. Kita ngomongin ya besok ya, kalau ada yang nanya di forum saham pagi-pagi ya. Teman-teman yang dengar sekarang nih di menit berapa nih? 24 lo ngomongnya gitu. Lata beneng lo Tor gitu ya. Maksudnya latah bener lo buat toyor gitu ya. Nah, oke, setelah TOTL, tapi gua marah buat kebaikan. Ada tuh yang orang yang marah apa namanya? Gara-gara ditanya. Wah, gue bilang,
Lu marah-marah sama orang yang nanya, ngapain juga gitu, lu ngajar-ngajar, sharing-sharing ya. Aduh, lah manusia ada aja ya, gitu ya, ngajar buat kebenaran, buat amal ibadah gitu ya. Oke, enough buat ininya. Bukan bukan kode ya, enough ya. Lalu kita ke pizza, pizza juga udah mau naik. Kalau dia koreksi boleh diambil guys ya. Kalau menurut gua harus hati-hati ya. Kalau dia tembus 787 boleh lah sampai 986. Pizza itu pizza ya. Setelah pizza ada Adro tadi udah deal. Deal ya. Deal kalau menurut gua kalau dia tembus dari 160 bisa ke 180 ya. Kalau dia tembus bolehlah diambil di 170 ya ke arah 190 atau 180-nya. Lalu setelah itu ada Tegra. Tegra ya buat copetan aja lah. Aisyah menurut gua juga buat copetan aja gitu ya. Dicopetnya daerah mana Om? 235 oke gitu ya. Lalu ada Doit mulai naik. Kalau tembus 260 targetnya 300 ya. Lumayan tuh. Boleh diambil, SL-nya ditaruh 241 guys. Oke. Lalu setelah itu ada Teblah. Teblah juga mulai naik ya, targetnya 840 gitu ya. Hati-hati jangan kalau dia koreksi lagi besok sentuh averages-nya boleh diambil ke atas. Oke. Lalu setelah Teblah ada BMRI. Ya, lagi koreksi nih guys. Besok mantul boleh diambil ya. Lalu ada BBNI koreksi another one mudah-mudahan gitu ya. Target-targetnya koreksinya daerah sini 5.500. Kalau misalnya dia koreksi daerah situ mantul boleh diambil. Target keduanya kalau dia koreksi di area 53 atau 5.400. Setelah BMRI ada BBCA gitu ya. BBCA di area-area namanya doji karena kena yang ada di sini. Kalau dia bisa tembus, which is menurut gua bagus banget nih. Mudah-mudahan dia bisa ke 33.000 atau 35.000. Oke. Lalu ada saham celana dalam. Jadi terkenal ya. Padahal gua dulu juga celana dalamin BBCA kan mantul gitu kan. Nah, ini mudah-mudahan mantul ya guys sampai ke apa namanya 1.400 atau 1.300 gitu ya. Nah, setelah itu apakah ditunggu aja Om? Tunggu aja pantulannya gitu ya. Kalau misalnya itu ya hold aja dulu selama dia di apa namanya nggak tembus 1139 ya. Ya, di hold aja. Kalau misalnya mau tungguin daerah 780 tuh sesuai dengan analis-analisnya yang itu. Well guys, biarkan aja ininya 4 kali lipat atau 5 kali lipat ya nggak? Karena banyak orang menaruh kepercayaan. Cie. Lalu BTPS juga kalau menurut gua masih mau naik ya guys. Targetnya di 5.000 gitu ya. Sekarang masih 4.300. Lalu ada Akra. Akra menurut gua harus hati-hati ya guys ya. Tadi baru pubex, dia doji, mungkin dia akan naik sedikit ke 2991 gitu ya. Terus setelah itu ada main. Main juga seperti itu guys. Jadi harus hati-hati ya. Kebanyakan nanti mungkin dia akan tes dulu ke 657-nya. Lalu Medco. Medco mungkin ke arah situ ya, 440 ya, daerah-daerah sini. Lalu setelah itu ada SL-nya taruh mana? SL-nya taruh 386 Om. Lalu ada ACST. ACST. Nah, ini mulai menarik nih ya. Targetnya ke 254 ya. Oke, setelah ACST ada Dimas. Dimas gitu ya. Tadi doji Mas gitu ya. Nggak apa-apa doji di atas ya. Mudah-mudahan koreksi buat teman-teman ngajak. Terus nanti ke 290. Kalau dia pantul boleh diambil. Kalau dia naik lagi boleh diambil. SL-nya ditaruh di 245. Lalu setelah Dimas ada Elsa. Elsa ya oke lah naik ke 245 gitu ya. Sochi buat copetan aja ya guys, nggak tembus-tembus nih gitu ya. Lalu setelah itu ada Agro.
Depan udah gue bilang naik ya kan. Mudah-mudahan samaan sama temen-temennya dia naik juga gitu ya. Lalu setelah itu ada APLN. APLN juga lumayan ya guys, naik ke atas gitu ya. Target-targetnya menurut gua APLN kalau dia tembus bisa ke area 128. Lalu setelah itu ada apa namanya, LSIP ya. LSIP juga masih lancar. SIM juga masih lancar guys. Mana SIM? SIM juga masih lancar, targetnya ke 370. Lalu setelah itu ada DKFT. DKFT juga masih lancar ya, targetnya ke 220 ya. SL-nya boleh ditaruh di 179, boleh ambil nggak Om? Boleh. Bisa ya, tapi ambil di atas ya, jadi harus hati-hati ya. Lalu abis itu Inco. Inco gimana Om? Boleh banget ya kan. Target-targetnya sih goceng lah ini ya. Kalau dia mantul-mantul terus sih goceng ya. Ini juga udah bagus nih, mudah-mudahan naik besok ya. Setelah itu ada Jeva. Jeva kalau menurut gua harus hati-hati ya guys. Ini mau koreksi. Jadi buat yang nampung monggo coba dia kalau dia mantul di daerah 1260 atau 1230 monggo diambil ya. Targetnya 1349 dan 1484 gitu ya. Setelah Jeva, lalu setelah itu ada Cepin. Cepin kalau menurut gua 7.400 is visible gitu ya. Mau lagi istirahat dikit dan gua berharap dia koreksi dulu dikit gitu ya. Mudah-mudahan naik lagi habis itu gitu ya. Setelah itu ada MDKA ya. MDKA menurut gua masih ada potensi ke 2000 guys ya. Mudah-mudahan sampai di sono. Ya, kalau dia turun di bawah 1746-nya yang daerah sini hati-hati ya. Kemungkinan daerah-daerah pantulannya dia baru ada di 1600, oke? Lalu setelah MDKA ada Pegas. Pegas apa namanya, titik mantul ya guys. SL-nya kalian bisa taruh di area 1114. Target areanya 1348 and beyond gitu ya. Setelah Tebegas ada SMRA. CMRA jalanin aja guys, udah follow the trend aja kalau menurut gua, mudah-mudahan dia nyampe 1026. Ih gila panjang dong Om, ya nggak apa-apa dong, 25% ya tak. Terus SL-nya boleh taruh mana? SL-nya boleh taruh di 77706 boleh gitu ya. Kalau kalian mau mainnya lebih dekat dengan resiko bahwa mungkin kena di 708 oke gitu ya. Oke, lalu setelah Meserma lalu ada PPRE. Oke, PPRE mudah-mudahan naik ke 220 gitu ya. Lalu ada ACES. ACES lagi koreksi, kalau dia mantul di 1690 ambil guys ya, atau dia mantul besok ambil. Tapi menurut gua masih ada sekali lagi, habis itu dia akan mantul. Oke. Lalu apalagi? Unilever masih sideways. ICBP masih sideways, masih mau naik, kita lihat aja dulu. INDF lagi coba bertahan di EMA 20-nya. Sido masih lancar ya menurut gua, sabar aja gitu ya. Lalu kalau yang ada yang nanya MAPI lancar jaya, mudah-mudahan naik ke atas. Oke. Itu aja dari gua guys, semoga berguna and see you tomorrow. Happy cuan besok Selasa. Bye bye.